tentang gereja ini supaya kalian itu ini Antonius Penuh ini bagian dari gereja katedral. Kami belum berdiri sendiri. Kami tetap bergantung pada Pastor ini dan Pastor ini sekedar informasi awal respon jauh saya. Saya nama Bapak Vincent Boyani, lengkapnya Vincentius Boyani. Saya berasal dari TTS, tepatnya Aminata Selatan di UNLASI. Kami orang UNLASI, tinggal di sini dari tahun 89. Istri orang ini, anak 3 orang. Semuanya, 2-nya sudah tamat kuliah, 1 kuliah, dan Bapak sudah pensiun dari guru agama Katolik di SMA Negeri Yang Baru. Sebelum itu guru di SMA Hajar Dewantoro 27 tahun. Di situ 27 tahun, kemudian dalam perkembangan sekolah swasta siswa Katoliknya berkurang dari kepala kantor tetapi kita dapat di SMA Negeri SMA 4 dari tahun 2019. Hubungan yang harmonis antara umat beragama yang berbeda. Bagaimana peran pandangan terhadap keanekaragaman yang ada. Jadi pertama Bapak omong dari sisi Gereja Katolik. Di dalam Gereja Katolik ada ajaran tertentu yang menegaskan tentang toleransi, khususnya dalam satu dokumen yang dicetuskan dalam Konsili Vatikan kedua oleh Uskup Sedunia di Roma tahun 1962. Salah satu dokumen yang terpenting dalam Gereja Katolik adalah, ini bahasa Latin ya, disebut Nostra Aetate. Artikel 1 menegaskan bahwa semua manusia ini adalah saudara. Karena berasal dari Allah yang satu dan Allah yang sama.
Karena itu semua manusia, agama apapun dia, kita adalah saudara. Itu salah satu ajaran Gereja Katolik dalam Nostra Aetate artikel 1. Ini mau menegaskan bahwa salah satu sifat Gereja Katolik, kata Katolik itu artinya universal. Universal. Universal itu maksudnya dia berada di dalam semua golongan, semua unsur masyarakat, dia berada di situ. Hidup dan bersaudara dengan semua orang tanpa memandang A, B, C sebagai musuh atau sebagai apa, tapi kita adalah saudara. Jadi dia berada di dalam satu lingkungan yang heterogen, majemuk, terdiri atas agama A, B, C, D ini saling menerima satu sama lain sebagai saudara, karena intinya kita semua berasal dari Allah yang satu dan sama. Itu pandangan Gereja Katolik. Sedangkan kalau pandangan Bapak itu tidak terlepas, pandangan saya tidak terlepas dari pandangan gereja, karena gereja sudah mengajarkan hal-hal yang positif, yang baik ini yang kita harus ikuti. Karena pertama kita bersyukur bahwa kita ini majemuk. Dalam kemajemukan ini kita belajar untuk saling menerima. Lalu kita juga belajar dari orang-orang yang mungkin jauh lebih baik, kita belajar untuk menerima, dan juga kita belajar untuk menghargai. Mungkin ada kekurangan ini tidak menjadi bahan diskusi pemecah belah, tapi menjadi pemecah di mana kita saling belajar satu sama lain untuk tercipta suasana yang harmonis dalam kehidupan. Jadi kemajemukan ini bukan sesuatu yang aneh, sesuatu yang lain. Kita syukur. Kemajemukan dua atau dalam masalah ini disebut pluralisme, keanekaragaman. Pluralitas ini membentuk kita untuk menjadi masyarakat yang dewasa, masyarakat yang lebih mengedepankan kebersamaan, mengedepankan nilai-nilai bersama tanpa memandang A, B, C ini sebagai yang pertama, di dalam Gereja Katolik dikenal istilah ekumene. Ekumene berasal dari bahasa Yunani, dari kata oikos. Oikos itu artinya satu lingkungan atau suasana di mana di dalam suasana di dalam lingkungan itu kita belajar. Nah, di dalam khususnya agama Katolik dan agama Kristen sering melakukan apa yang disebut ibadat ekumene. Sering di tingkat provinsi, di tingkat kota, bahkan kami di tingkat RT juga. Dulu Bapak masih RT di sini sering melakukan ibadat ekumene. Pendeta, pastor datang, yang hadir itu adalah umat Katolik, umat Kristen, dan umat agama lain. Kita melakukan ibadat ekumene. Lalu kegiatan itu ibadat ya, itu yang pertama. Terus ada kegiatan juga yang bukan ekumene tapi mencerminkan keberagaman, di mana semua orang misalnya kegiatan sosial di lingkungan Gereja Katolik ini. Kemarin hari Sabtu ada satu kelompok
pemuda di Kelapa Lima, mereka datang untuk melakukan aksi solidaritas di gereja itu. Mereka bersihkan halaman gereja. Di dalamnya itu ada umat Katolik, ada umat Islam, ada umat Protestan, umat Hindu juga, dan berbagai macam. Mereka datang dan bekerja di situ. Sedangkan umat Katolik juga sering melakukan hal yang sama. Pergi misalnya ada pembersihan di gereja Galer, kebetulan kami bertetangga di gereja Galer dan gereja Bethlehem Sabah Barat. Nah, dulu pernah ada pengobatan gratis di sini. Kita mengundang semua umat, semua unsur masyarakat datang, dan itulah bentuk-bentuk toleransi yang dipraktikkan, dihayati dalam lingkungan yang terbatas atau dalam lingkungan yang kecil. Ya, tingkat RW, tingkat gereja itu dilakukan, dan hampir setiap waktu ada kegiatan yang sifatnya melibatkan banyak unsur, dari Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, di Kelapa Lima juga ada agama apa namanya yang istilah sini Ortodoks. Karena dengar kan, Ortodoks itu dulu mereka ini anggota dari gereja Katolik. Kemudian mereka buat gereja sendiri di situ, lalu mereka menamakan diri gereja Ortodoks. Itu adalah kekayaan kita hargai dan kita hormati untuk keindahan bangsa Indonesia. Bineka Tunggal Ika. Apa program utama yang sedang dijalankan oleh gereja Katolik untuk melayani dalam misi evangelisasi? Di gereja Katolik pembinaan berdasarkan kebutuhan sekarang. Misalnya keluarga sekarang banyak dipengaruhi oleh media sosial, sehingga banyak yang tertarik. Di dalam gereja Katolik itu tidak mengenal adanya perceraian, hanya maut yang bisa memisahkan. Tetapi akhir-akhir ini karena pengaruh media, hal kecil bisa menjadi soal. Orang punya suami pergi ketemu teman lama itu perempuan, lalu ada satu orang posting istrinya sudah memakai, datang beritahu mereka baku-baku dan kemudian menjadi masalah. Maka sekarang program ini adalah pertama pembinaan keluarga supaya menyikapi berbagai macam arus yang mempengaruhi keluarga Katolik, supaya walaupun kita susah bagaimanapun juga tetap harus memperhatikan sakramen perkawinan. Tidak boleh cerai, hanya mau yang dapat memisahkan. Tapi dalam kenyataan ada yang begitu. Kalau dia terlanjur begitu ya sudah, kau jalan. Tetapi bahwa engkau tidak atau kau menikah tidak akan pernah diberkati lagi oleh pastor, tidak akan pernah, kecuali engkau pindah agama, dia pindah agama. Kemudian yang kedua itu pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda ini, anak-anak ini sekarang kalian di sekolah agama jadi paham tentang karakter anak-anak sekarang. Anak-anak milenial sekarang ini soal nilai-nilai yang sederhana ini sekarang mulai sudah nilai-nilai ini. Anak-anak sekarang kurang menghargai orang tua,
kurang menghargai guru, kurang menghargai anak, sehingga pembinaan mentalitas ini harus dilakukan secara rutin terus menerus. Ini contohnya ini yang tidak sekarang ini ada pembinaan anak-anak yang untuk melayani gereja. Supaya engkau, karena hanya lewat hal-hal rohani anak-anak merasa tersentuh untuk bisa menghargai orang tua, menghargai sesama, menghargai siapa. Kalau nilai rohani kurang, harus anak-anak harus dibentuk karakternya melalui hal-hal rohani. Jadi mereka disebut ultra melayani pada misa hari Minggu. Jadi generasi muda mulai dari miskinan yang anak-anak sekarang program OMK, orang muda Katolik itu ada kegiatan di mana mereka pertama secara internal mereka saling mengenal, kemudian keluarnya mereka pandai membawa diri dan bisa bergaul di tengah dunia yang macam itu. Tetapi tetap memperhatikan nilai-nilai gereja Katolik. Bukan engkau bawa gereja di sana engkau mulai gara-gara, tidak. Dari sini engkau belajar supaya di masyarakat engkau mempraktekkan nilai-nilai yang baik yang diterima, yang diajarkan oleh gereja. Dan masyarakat itu beberapa program, kemudian yang sekarang ini kita juga yang membantu orang, misalnya ada terang di mana kita kumpulkan, ada bencana. Kadang-kadang kita warga gereja ini lupa hal-hal. Maka gereja punya peran untuk misalnya di tingkat bawah, KUB memperhatikan lalu melaporkan ke tingkat yang lebih tinggi dan kita mengambil sikap untuk memberikan bantuan baik sifatnya emergensi maupun sifatnya tetap untuk meningkatkan ekonomi. Jadi kira-kira begitu. Mungkin saya dapat menunjukkan apa yang sudah tadi, bahwa yang kita sudah sampaikan, yang kita sama-sama belajar bahwa dalam toleransi itu kita diajarkan untuk saling menghargai, saling menghormati dan menerima perbedaan keyakinan maupun dari keyakinan ataupun budaya dan juga perilaku, dan kita juga membangun persahabatan yang harmonis tanpa memandangnya perbedaan orang. Baik, Bapak bisa tambah sedikit ya? Jadi boleh dulu. Jadi Bapak dulu pernah RT di ini dan RW. Jadi kan namanya kita sebagai RT harus kiri kanan. Jadi kiri kanan artinya begitu, contoh kecil. Bantuan-bantuan sosial, dan karena saya orang Katolik, jadi saya hanya melayani orang Katolik. Itu sangat tidak benar. Itu sangat tidak benar. Engkau sebagai orang Katolik harus lihat kiri kanan, lihat semua. Jadi bantuan itu biasanya kan RT menentu kebijakan itu. Saya merasa aneh. Orang yang sama. Kalau Bapak dulu RT maupun RW selalu melihat kalau butuh misalnya bantuan itu 5 orang dari RW ini atau RT ini, maka saya secara bijaksana membantu. Kelompok ini mendapat catat 3 orang, kelompok ini mendapat 3, kelompok ini yang misalnya bukti dari sini, Islam
Islam dan Hindu kecil, maka mereka dapat dua bersama. Satu agama-agama lain memperoleh keseimbangan. Jadi berdasarkan jumlah umat yang ada di sini. Yang karena saya agama Katolik dan saya hanya memperhatikan itu sama. Karena kita sebagai tokoh orang tua, kau baru disebut orang tua benar kalau kau berdiri di tengah masyarakat itu berdiri tegak lurus, tidak memiliki ini. Kau buat baik untuk semua orang di situ, kau dicintai, kau diterima, kau dikasih. Ya saya RT 2 periode, RW 2 periode saya intervensi sendiri. Dan saya cukup komitmen, saya RT 2 periode cukup, RW 2 periode cukup. Masyarakat mesti saya sudah kalau ada yang masih mau kan pilih lagi orang lain supaya nanti kita dipimpin supaya tidak terjadi artinya bapak tidak bangga, bapak tidak ini. Di kami pun keluarga, kami bapak mama kami melahirkan kami 6 orang. Kami 4 orang agama Katolik, 2 orang agama Protestan. Punya saudara 2 orang agama Protestan. Jadi kalau di kampung ada ibadat di Katolik mereka yang pergi ke rumah pastor. Kalau ada ibadat di mereka punya rumah, kami yang Katolik yang pergi ke rumah. Kami yang mulai dari ibadat sampai segala macam kami majelis dan juga upacara. Jadi itu hal-hal yang kecil yang harus dilakukan dan kita punya nilai-nilai ini. Intinya kebaikan itu kan dia tidak terbatas pada ini. Kalau kita buat baik di mana-mana kita dicintai, kita diterima, kita dihormati. Tapi kalau kau mulai berlaku miring di situ juga kau tidak dicintai dan bahkan dibenci. Ini pengalaman hidup. Apa kali? Jadi apa kita berada itu sama. Baik orang kecil, kalian bisa bahasa Jawa tidak? Ayo, bisa manfui, bapak dong biasa nih kuliah, kami lewat sumur di sebelah. Dua lagi kamu pada